Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Tentu saja isu ini isu yang ramai diperbincangkan dalam sepekan terakhir. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait debat Pilpres yang ketiga yang dilangsungkan sepekan lalu, yang mana hari ini masih terus menjadi perbincangan oleh masyarakat banyak. Debat ketiga Pilpres 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Debat ketiga kali ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pendanaan alat utama sistem senjata atau alutsista Kementerian Pertahanan. Anies membeberkan sebanyak 700 triliun rupiah dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN digunakan Kemenhan untuk membeli peralatan alutsista bekas. Padahal para prajurit TNI sendiri minim rumah dinas. Anies juga menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sekaligus Menteri Pertahanan yang memiliki 340.000 hektar tanah di Indonesia. Ia berjanji akan mengubah semua problematika yang terjadi di negeri saat ini. Anies juga menjanjikan akan menjunjung tinggi etika dan Indonesia bisa berperan di kancah internasional. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi cibiran Anies Baswedan soal pembelian peralatan alutsista bekas oleh Kemenhan. Ia menyebut Anies tak mengerti soal pertahanan. Prabowo mengatakan data yang dibeberkan Anies tidak tepat. Ia pun mengajak Anies untuk berdiskusi. Ia bahkan menyebut ucapan Anies soal pembelian alutsista bekas menyesatkan masyarakat. Prabowo juga menyebut Anies terlalu teoritis. Selain itu, menanggapi pernyataan Anies, Prabowo sempat menyebut kalau pemimpin tak bisa hanya sekedar omong-omong saja. Prabowo pun sempat mengatakan bahwa dirinya meyakini utang Indonesia masih dalam batas aman dan dikelola secara hati-hati. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo pun merespon dengan mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam berhutang. Menurutnya, jika utang negara tidak dikelola dengan baik, maka negara dapat runtuh. Selain itu, ia juga menyebutkan pentingnya penggunaan kekuatan dalam negeri untuk mendorong ekonomi tumbuh sebesar 7%. Namun memang, lanjut Ganjar, kalau berbicara pada industri pertahanan, maka industri dalam negeri mesti dikuatkan. Saat debat Capres ketiga juga, Prabowo tidak mau membeberkan data-data seperti soal minimum essential force atau MEF dan pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas yang dipertanyakan oleh Ganjar dan Anies. Prabowo menyebut bahwa kedua capres tersebut mempunyai data yang tidak tepat dan mengatakan tidak cukup waktu untuk menjelaskan data-data yang benar. Prabowo mengaku akan menjelaskan data-data ini kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar debat capres tersebut. Anies dan Ganjar pun mengaku kecewa lantaran Prabowo enggan mengungkap data pembelian alutsista versinya. Kedua kandidat presiden ini enggan saat diajak Prabowo untuk membicarakan hal itu di luar debat. Sebab menurut mereka seorang pemimpin negara harusnya bisa menjelaskan hal seperti itu meskipun waktunya sempit. Momen saling serang antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan juga berlangsung saat debat Pilpres ketiga. Kedua peserta capres ini saling serang mengenai etika seorang pemimpin. Pada awalnya, Anies memberikan pertanyaan kepada Prabowo yang menurutnya soal hubungan standar etika seorang presiden dengan kemampuan mengorkestrasi pertahanan negara. Prabowo kemudian mengatakan seorang pemimpin harus mempunyai dasar etika yang tinggi karena harus bisa memberikan contoh pada masyarakat. Prabowo juga menegaskan bahwa pentingnya seorang pemimpin yang jujur dan setia pada rakyat dan meminta untuk tidak ada pihak yang berupaya menyesatkan rakyat akibat ambisi pribadi. Anies lalu memberikan responnya soal pertanyaan Prabowo dan kemudian mengangkat dua hal. Pertama, Anies menjelaskan bahwa indikasi nepotisme dalam pemilihan perusahaan pengadaan alutsista dan proyek food estate di Kemenhan. Kedua, ia juga menyoroti persoalan etik yang ada di Mahkamah Konstitusi terkait putusan uji materi batas usia cawapres yang memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka
menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Prabowo merasa Anies tidak layak membahas persoalan etik. Menurutnya apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan data yang ada. Ia siap untuk menunjukkan data-data yang dimilikinya jika memang dibutuhkan. Pada akhirnya, ia menyebut Anies menyesatkan masyarakat dengan narasi yang telah dimunculkan terkait pembahasan pelanggaran etik tersebut. Di sisi lain, Ganjar terlihat hanya tersenyum ketika dua peserta debat beradu argumen mengenai urusan etika. Ketika Ganjar mendapatkan kesempatan berbicara, ia hanya melayangkan candaan untuk keduanya. Dirinya menduga ditempatkan untuk berdiri di podium tengah di antara Anies dan Prabowo untuk mendinginkan suasana yang kian memanas itu. Hal ini berlangsung saat Prabowo melayangkan pertanyaan kepada Ganjar terkait pilihannya. Apakah akan memperkuat matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara dengan bertujuan untuk memperkuat pertahanan tanah air ke depan? Anies dan Ganjar pun sempat melakukan serangan combo ke Prabowo. Anies menanyakan penilaian Ganjar terkait kinerja Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo. Tanpa pikir panjang, Ganjar memberi nilai 5, sama seperti angka penilaiannya terhadap kinerja penegak hukum di era Presiden Joko Widodo. Anies lantas menyebut bahwa penilaian Ganjar terlalu tinggi. Anies pun mengatakan, menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Mas Ganjar 11 Mas dari 100. Momen yang menyita perhatian masyarakat juga terjadi di acara debat ketiga Pilpres. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran yakni Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator di pertengahan debat. Terkait hal itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menjelaskan bahwa alasan Grace dan Isyana mendatangi moderator adalah untuk mengkritik. Menurut pendukung pasangan calon nomor urut 2 itu ada tindakan dari pendukung kandidat lain yang mengganggu. Nusron mengaku pihaknya juga sempat menghampiri langsung beberapa elit pendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk menertibkan pendukungnya. Menurut Nusron, KPU juga seharusnya turun tangan untuk menangani kritik dari pihaknya. KPU RI pun merespon aksi Grace Natali dan Isyana Bagus Oka. Menurut KPU, apa yang dilakukan Grace dan Isyana tak patut untuk dilakukan. Hasim menyebut tindakan Grace dan Isyana itu tidak dapat dibenarkan apapun motif dan alasannya. Hasim juga mengatakan KPU dan tim paslon sudah sepakat soal prosedur melayangkan protes, yakni harus disampaikan melalui liaison officer atau LO. Ia mengatakan LO yang nantinya akan menyampaikan keberatan ke LO pasangan calon lain. Dinilai demikian, Grace mengaku menerima penilaian KPU tersebut. Meski begitu, Grace menjelaskan ada alasan mengapa dia melakukan hal itu. Grace menjelaskan ada pendukung paslon lain yang acungkan 3 jari saat Prabowo bicara sehingga akhirnya ia protes kepada moderator. Setelah protes, Grace mengatakan moderator langsung melarang pendukung mengganggu paslon saat bicara. Grace mengatakan protes juga dilayangkan kepada LO atau naradamping dari KPU. Menurutnya, tindakan pendukung paslon lain acungkan 3 jari saat Prabowo bicara terjadi berulang kali. KPU RI mengungkapkan akan melakukan evaluasi tindakan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terlihat sering mengangkat 3 jari dalam debat Capres ketiga. Ketua KPU RI, Hasyim Asyari pada Minggu 7 Januari mengatakan bahwa KPU akan melakukan evaluasi terhadap beberapa dinamika yang terjadi di dalam debat. Pendukung Ganjar Mahfud yang duduk di belakang moderator menghadap panggung kerap mengacungkan 3 jari selama belasan detik ketika Capres nomor urut 1 dan 2 Anies Baswedan dan Prabowo Subianto mendapatkan kesempatan giliran bicara. Gerakan 3 jari ala Hunger Games ini bermula melalui postingan di media sosialnya Ganjar pada akhir November 2023 lalu. Hal ini berlangsung sekitar 15 detik di awal Anies atau Prabowo bicara dan di 15 detik terakhir. Usai debat ketiga, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tak sempat berjabat tangan dengan kandidat nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo menyebut Anies tak menghampiri dirinya setelah debat selesai. Sementara itu, Anies Baswedan justru mengaku kalau dirinya sudah mencari Prabowo namun tidak bertemu. Selain itu, Anies juga secara halus menolak ajakan Prabowo untuk diskusi bersama guna membahas data pembelian peralatan alutsista Kemenhan.
Anies menganggap Prabowo tidak bisa membeberkan data dalam waktu singkat karena memang tidak memiliki cukup data untuk diungkapkan kepada publik. Anies mempertanyakan kenapa harus dalam forum lain untuk menjelaskan data. Anies berpendapat minum kopi bersama bukanlah tindakan yang tepat untuk berbicara soal data. Ganjar Pranowo pun enggan bicara soal puas atau tidak terkait debat ketiga Pilpres 2024. Ia hanya ingin data yang ia sampaikan dalam debat dibantah dengan data. Ia pun menyinggung soal Prabowo Subianto yang tak bisa memberikan bantahannya soal data capaian dalam Kemenham. Ganjar berpendapat debat menggunakan basis data akan jauh lebih mendidik masyarakat. Terkait persoalan ini, kata Ganjar, jika memang tidak siap maka tidak perlu berdebat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga merespon sikap Prabowo Subianto yang mengajak Anies Baswedan untuk ngopi bareng, menjabarkan data yang ia punya atas tudingan orang dalam di pengadaan alutsista dan pengelolaan food estate dalam debat Pilpres ketiga. Mahfud di gelanggang Dharma Ayu, Indramayu, Jawa Barat pada Senin 8 Januari mengatakan debat itu seharusnya membuka data, bukannya mengajak ngobrol berdua. Katanya juga tidak semua yang ditanyakan itu rahasia. Mahfud lantas mencontohkan apa saja rahasia negara yang tidak boleh disampaikan ke publik. Katanya yang disebut rahasia negara itu misalnya orang desersi, strategi pertahanan, hingga intelijen. Sementara itu, menurut Mahfud, anggaran yang menjadi pertanyaan pada debat bukan hal yang bersifat rahasia. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mutia Hafid, mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur karena Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak membongkar data pertahanan dalam debat Capres. Ia juga mengatakan, data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya merupakan rahasia negara. Menurut Mutia, Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tak memahami akan resiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus-menerus mencecar Prabowo mengenai data itu. Ia menilai data pertahanan seharusnya tidak dijadikan alat untuk menyudutkan lawan debatnya. Debat dengan tema pertahanan negara seharusnya bisa menjadi momentum untuk para capres bisa bersatu agar bisa berdampak terhadap kedaulatan bangsa. Debat ketiga Pilpres ini pun berujung pelaporan kepada beberapa pihak, salah satunya Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bawaslu RI atas dugaan fitnah terkait pernyataannya soal lahan tanah milik Prabowo Subianto seluas 340.000 hektar. Anies dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB. Debat ketiga capres ini bukannya malah semakin membuka pikiran masyarakat soal siapa yang akan mereka pilih, malah menjadi ajang untuk saling melaporkan satu sama lain. Masyarakat malah semakin dibuat bingung dengan drama yang terus-menerus timbul usai debat berlangsung. Masyarakat seperti disuguhkan drama politik yang tak ada habisnya. Usai debat ketiga, banyak juga masyarakat yang merespon sedih soal serangan-serangan yang terjadi kepada Prabowo Subianto. Masyarakat merasa kasihan dengan Prabowo yang diserang oleh Anies dan Ganjar. Tidak sedikit dari masyarakat yang mengunggah video mereka sedang menangis usai menyaksikan debat ketiga. Hal ini banyak dianggap berlebihan dan banyak juga yang mengatakan untuk apa mengasihani orang yang memiliki harta triliunan rupiah. Pilpres 2024 ini malah terlihat seperti drama yang terus-menerus menimbulkan polemik di setiap harinya. Dengan adanya hal seperti ini, masyarakat malah semakin dibuat bingung akan siapa yang nantinya mereka pilih. Sobat Forum dimanapun Anda berada, tidak terasa sekitar 30-an hari lagi kita akan memasuki masa pemilu 2024, tepatnya pada 14 Februari mendatang. Tentu saja semakin mendekati hari H, eskalasi politik kita akan semakin meningkat. Semoga meningkatnya eskalasi politik ini tidak diikuti dengan peningkatan hal-hal yang tidak kita inginkan. Debat capres juga yang masih tersisa 2 putaran lagi, yakni debat keempat dan kelima, mudah-mudahan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Saksikan terus Forum Opini tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.